Oke, selamat datang di video ketiga dari seri komunikasi data. Oke, di dua video yang lalu saya sudah mengatakan bahwa kita berkomunikasi menggunakan data. Tapi di dalam data itu terkandung sebuah informasi. Nah, untuk mengambil sebuah informasi dari sebuah data, maka kita butuh memahami yang namanya protokol komunikasi. Oke? Nah, sekarang kita mau mempelajari dasarnya seperti ini. Untuk misalnya kita punya data ya, kita punya data di sini. Oke. Kita punya data, kita mau komunikasikan ke penerima. Apa yang kita lakukan? Maka data ini kita masukkan ke transmitter, betul? Atau pengirim. Oke. Nah, dari transmitter ini akan masuk ke ini adalah saluran transmisi. Kemudian dari saluran transmisi itu dimasukkan ke dalam receiver. Oke. Nah, masuk ke dalam receiver. Kemudian dari receiver ini keluarlah data. Oke. Nah, sekarang yang perlu kita pastikan adalah data dan sistem transmisi. Nah, istilah saya sistem transmisi itu mengacu pada tiga bagian ini ya, sistem transmisi. Kenapa saya namakan sistem transmisi? Karena sistem adalah kumpulan berbagai macam alat yang mempunyai tujuan sama. Nah, tujuannya adalah untuk mentransmisikan atau menghandle komunikasi transmisi data. Oke. Nah, data dan sistem transmisi ini bentuknya harus cocok. Oke. Nah, sehingga apa? Sehingga data dapat ditransmisikan dan dapat diterima dengan baik. Apa definisi diterima dengan baik? Ada berbagai macam parameter. Cepat. Ya. Kalau kita telepon, kita mau seperti ngobrol, ya. Tidak mau kita ngomong, baru kemudian berapa menit kemudian baru nyampe di tempat penerima. Apa bedanya dengan kita menggunakan surat? Surat kan harus nunggu juga. Saya mau telepon ya cepat gitu ya. Kemudian apa? Cepat, kemudian aman. Nah, aman ini dalam artian untuk user, tapi aman juga dalam artian tidak mudah dibajak. Ya, kadang-kadang saya mau kirim sesuatu yang rahasia, saya tidak mau bisa disadap oleh orang. Kemudian dapat diterima dengan baik juga bermakna infonya tepat. Nah, kenapa tepat? Nah, maksudnya gimana? Misalkan saya mau mengatakan saya kirim data yang merepresentasikan informasi kata saya. Lalu somehow di dalam sistem transmisi ini terjadi kesalahan sehingga yang diterima adalah SAY, say. Dari saya menjadi say. Ini sudah sangat salah.
orang bisa salah menerima, salah mengerti apa maksud saya. Dan bisa terjadi masalah. Saya ngapain panggil saya tiba-tiba, begitu kan? Orang bisa marah. Nah, info harus tepat yang diterima. Lalu apa sih yang harus dicocokkan? Nah, ini masuk ke dalam sebuah teorinya ya. Saya ini dulu, refresh dulu. Oke. Nah, pada umumnya data dan sistem komunikasi itu punya dua macam. Yaitu yang pertama analog dan yang kedua adalah digital. Oke, saya nulisnya di sebelah aja ya. Digitalnya gini. Oke. Analog dan digital. Nah, analog dan digital itu maksudnya apa? Nah, kalau data analog, kita gambar grafiknya, ini sumbu waktu, ini sumbu amplitudo. Nah, data analog adalah data yang seperti ini. Apa maksudnya? Aduh, gambarnya jelek ya. Sebentar, saya perbaiki. Sip, kayak gini. Nah, ini sumbu waktu, ini sumbu amplitudo. Nah, kita lihat bahwa setiap titik di sumbu waktu, saya mau ambil berapapun, kita bisa mendapatkan satu nilai amplitudo yang fix, yang tertentu. Saya mau ambil di titik ini, maka nilai amplitudonya adalah sekian. Fix, dapatkan. Artinya apa? Artinya untuk setiap waktu, dia ada nilai amplitudonya. Artinya dia kontinu secara waktu. Ya, secara waktu, dia kontinu. Oke. Bagaimana secara amplitudo? Nah, untuk semua nilai amplitudo di sini, ada waktu yang memiliki amplitudo tersebut. Cari yang amplitudonya sekian, oke, waktunya di sini. Walaupun memang nggak semua ya, ya sampai batasnya kita tariknya sampai yang maksimal aja. Tapi dari antara maksimal sampai minimal, itu semua amplitudonya pasti ada waktu yang amplitudonya sekian. Oke. Setiap nilai amplitudo pasti memiliki nilai waktu. Artinya dia kontinu juga terhadap terhadap amplitudo. Nah, ini adalah sifat dari sinyal analog. Nah, kalau sinyal digital seperti apa? Nah, kalau sinyal digital itu adalah sinyal yang seperti ini. Oke, saya ini. Nah, kalau kita ini waktu, ini amplitudo, di titik sini, waktu sini berapa nilainya? Tidak terdefinisi. Di sini pun tidak terdefinisi, di sini tidak terdefinisi, tidak terdefinisi. Artinya secara waktu, dia tidak semua ada ke dalam, tidak semua waktu dia punya nilai. Berarti secara waktu dia diskrit. Dan secara amplitudo, nah, dia hanya ada pada titik-titik tertentu, level-level tertentu. Artinya dia juga diskrit. Oke. Nah, itu bedanya sinyal analog dan sinyal digital. Jadi ada data analog, ada data digital. Ini yang kiri data analog atau sinyal analog, yang kanan data digital, sinyal digital ya. Nah, nanti transmission system juga ada yang supportnya analog, ada yang supportnya
digital. Nah, nanti kita akan pelajari satu-satu di video-video selanjutnya. Oke? Nah, sekarang sampai situ dulu ya. Representasi data, ada analog, ada digital. Oke, thank you for watching.